Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah yang dikasihi Kristus, saya mengajak saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat daripadamu, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Kolose, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus, pada saat dia menuliskan kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Kolose, dia menekankan bagaimana status yang sudah dimiliki oleh jemaat di Kolose. Kalau kita memperhatikan di dalam pasal 1, ayat yang pertama dan yang kedua, di sana disebutkan bagaimana status daripada orang-orang yang ada di Kolose. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi di dalam pasal 1 ayat 2, di sana sudah disebutkan bagaimana keberadaan, bagaimana status yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Kolose. Rasul Paulus berkata, jemaat di Kolose adalah orang yang percaya, orang yang sudah dikuduskan karena mereka percaya kepada Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Sehingga di dalam pembacaan kita saat ini, di dalam ayat yang ke-6 pasal 2 ini disebutkan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini ungkapan yang disampaikan tentang keberadaan jemaat yang di Kolose. Kamu sudah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kristus Yesus mereka percayai, dan Kristus Yesus sudah ada dalam kehidupan mereka. Karena firman Tuhan memberikan penegasan bahwa setiap orang yang membuka pintu hatinya, menerima Yesus, mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamatnya, mereka menjadi milik Kristus. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan sebagai hubungan antara anak dan Bapa. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kamu sudah terima Yesus. Jadi bukan cuma sekedar tahu Yesus sebagai Tuhan, tahu Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi Yesus sudah ada di dalam hati mereka. Karena mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat mereka. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, firman Tuhan di sana disampaikan bahwa, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk, makan dengan dia, diam dengan dia, dia dengan aku. Tuhan mengetuk pintu hati setiap manusia. Setiap manusia yang berdosa didatangi oleh Kristus, mengetuk pintu hati dan mengharapkan orang tersebut membuka pintu, mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamatnya. Dan jika dia melakukan hal tersebut, maka dia menjadi anak Allah. Itulah yang sudah dimiliki oleh jemaat yang ada di Kolose. Kamu sudah menerima Kristus, sudah membuka pintu hati, dan sudah mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat. Mereka punya kehidupan yang kekal sebagaimana janji daripada Alkitab, janji daripada firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Punya kehidupan kekal karena Kristus sudah datang dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ini disampaikan kepada jemaat di Kolose. Tetapi kemudian dikatakan, karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi anjuran yang kemudian disampaikan kepada jemaat yang sudah ada, yang sudah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan mau digeser, jangan mau dipisahkan, jangan mau melakukan sesuatu yang berakibat pada kita jauh dengan Tuhan, kita melakukan sesuatu karena Tuhan tidak menghendaki perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Dia, yaitu dosa. Kemudian firman Tuhan juga berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi tetap di dalam Yesus dan juga justru semakin berakar di dalam Kristus. Sehingga kalau kita berakar, kalau setiap orang berakar di dalam Yesus, terpaan gelombang, terpaan angin semakin kuat, semakin dahsyat, tidak akan menumbangkan pohon yang akarnya semakin ke bawah, semakin ke dalam. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah akar di dalam Kristus pada saat setiap orang sudah ada di dalam Dia, semakin ke dalam sehingga dia tidak akan mudah terombang-ambing, tidak akan mudah digeser, tidak akan mudah diterpa oleh badai apapun juga yang dapat menumbangkan dia. Kemudian dia juga berkata bahwa hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Ada dasar, ada fondasi yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bangunan selanjutnya harus ada di dalam atau di atas fondasi tersebut, sehingga dia boleh bertumbuh atau boleh dibangun dengan baik menjadi sesuatu yang kokoh, yang menjadikan sesuatu yang membuat orang tersebut semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Anjuran yang selanjutnya juga disampaikan bahwa hendaklah kamu semakin teguh di dalam iman yang sudah diajarkan. Ada pengajaran, ada pemberitaan firman Tuhan yang sudah memberikan penekanan-penekanan terhadap kehidupan, pertumbuhan kehidupan setiap anak Tuhan supaya dia boleh bertumbuh dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Firman Tuhan berkata, hal tersebut sudah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu teguh di dalam imanmu. Tantangan, godaan, mungkin akan terjadi, akan ada, akan dihadapkan kepada setiap orang yang percaya. Tetapi keteguhan iman yang dimiliki oleh orang tersebut, oleh setiap anak Tuhan, oleh setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya, akan menjadikan dia tegar di dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang ada. Kamu teguh berdiri di dalam iman, teguh imanmu karena itu sudah diajarkan berkali-kali terhadap kamu. Firman Tuhan yang kita pelajari saat ini dapat menjadikan kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan, karena firman Tuhan itu mempunyai kuasa untuk menjadikan kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pada bagian terakhir dari ayat ini, anjuran yang disampaikan adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita boleh tetap ada di dalam Kristus. Kita bersyukur karena kita boleh dibangun di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus. Dan iman kita tetap teguh di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Dia kita boleh mendapatkan kemampuan untuk bisa mengatasi segala gelombang kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Tuhan berjanji, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, memberikan kemampuan kita
pada saat kita dihadapkan pada segala macam persoalan pergumulan, karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan jalan keluar yang sesungguhnya dalam seluruh pergumulan permasalahan kita. Untuk itu, andalkan Tuhan. Untuk itu, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti akan memberikan jalan keluar di saat kita dihadapkan pada pencobaan-pencobaan. Setiap pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang lazim. Tuhan dapat memberikan jalan keluar bagi kita, kemampuan bagi kita, sehingga setiap persoalan itu dapat teratasi dengan baik. Jadi dalam pengajaran firman Tuhan saat ini, kita boleh menarik sesuatu untuk kita. Pertama adalah koreksi diri kita. Sudahkah Kristus ada di dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadi milik Kristus? Kalau belum, percayalah kepada Tuhan sebagai juru selamat, karena hanya Dialah yang dapat menyelamatkan kita. Yang berikutnya adalah, mari kita terus dibangun di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, teguh iman kita, dan pada bagian terakhir, kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita yang kita alami saat ini, yang menjadikan kita boleh menikmati sukacita sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan, yang memberikan jaminan bagi kami yang percaya bahwa setiap kami yang sudah di dalam Kristus, kami tidak akan dapat dihilangkan, dipisahkan dari Kristus, karena Tuhan menjamin kami untuk tetap di dalam Kristus, dan kami boleh menikmati dengan syukur dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.